Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan keuangan komparasi dua perusahaan. Perusahaan yang kami pilih yaitu PT Ultra Jaya dan juga PT Diamond Food Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Holifatun Nikmah dengan NIM 1910 lalu yang kedua, saya sendiri Mita Aisyah Ramadhani dengan NIM 191044, lalu yang ketiga adalah Wilda Aulia Ahmad dengan NIM 191174, lalu yang keempat adalah Alvina Widisa Fitri dengan NIM 191183, lalu yang kelima adalah Muhammad Rifando dengan NIM 191213. Selanjutnya, pokok pembahasan dari evaluasi dan komparasi kinerja dua perusahaan ditinjau dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu aset perusahaan, lalu yang kedua adalah kewajiban perusahaan, lalu yang ketiga yaitu ekuitas perusahaan, lalu yang keempat adalah pencapaian laba, lalu yang kelima adalah biaya yang dikeluarkan dan pendapatan, lalu yang keenam adalah kondisi yang bisa diamati dari sisi persediaan, lalu yang ketujuh adalah perkembangan arus kas ditinjau dari 3 aspek, lalu yang kedelapan adalah perbandingan rasionya. Jelaskan mengenai posisi keuangan perusahaan ditinjau dari asetnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian aset terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Lalu aset ini dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan juga aset tidak lancar. Aset lancar ini merupakan aset yang mudah dikonversikan atau diubah dalam bentuk lain. Sedangkan aset tidak lancar yaitu sebaliknya. Aset tidak lancar merupakan aset yang sulit dikonversikan atau diubah dalam bentuk lainnya. Dapat dilihat pada slide untuk PT Ultra Jaya per 31 Desember. Untuk total aset lancarnya pada tahun 2019 besar 3.716.641. Sedangkan pada tahun 2018 besar 2.793.521. Sehingga untuk total aset lancarnya ini meningkat sebesar 33,04%. Sedangkan untuk total aset tidak lancar pada tahun 2019 diketahui sebesar 2.891.781. Sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 2.762.350. Sehingga untuk total aset tidak lancar ini mengalami peningkatan sebesar 4,68%. Untuk total aset secara keseluruhan pada tahun 2019 diketahui sebesar 6.608.422, sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 5.555.871, sehingga untuk total aset keseluruhan ini mengalami peningkatan sebesar 18,94%. Sedangkan untuk PT Diamond Food Indonesia dapat dilihat pada slide ya. Nah, di sini untuk total aset lancarnya pada tahun 2019 diketahui sebesar 3.736.573. Sedangkan untuk tahun 2018 diketahui sebesar 2.626.026. Sehingga untuk total aset lancar ini mengalami peningkatan sebesar 42,29%. Sedangkan untuk total aset tidak lancar pada tahun 2019 diketahui sebesar 1.834.078. Sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 1.587.288. Nah, jadi untuk total aset tidak lancar ini juga mengalami peningkatan sebesar 15,54%. Sehingga diperolehlah total aset keseluruhan pada tahun 2019 sebesar 5.570.651, sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 4.213.314. Sehingga untuk total aset keseluruhan pada PT Diamond Food Indonesia per 31 Desember ini mengalami peningkatan sebesar 32,21%. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai posisi keuangan perusahaan ditinjau dari sisi kewajibannya atau liabilitas. Nah,
Liabilitas ini merupakan kewajiban hutang yang harus dibayarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Nah, liabilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini merupakan jenis hutang yang harus dibayarkan sesegera mungkin, yang dalam hal ini paling lama itu 1 tahun pembukuan. Nah, sedangkan untuk yang jangka panjang itu merupakan jenis hutang yang memiliki jangka waktu yang cukup lama untuk pembayarannya. Umumnya, hutang jangka panjang ini memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Dapat dilihat pada slide untuk PT Ultra Jaya per 31 Desember. Untuk total liabilitas jangka pendeknya pada tahun 2019 diketahui sebesar 836.314, sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 635.161, sehingga untuk total liabilitas jangka pendek ini mengalami peningkatan sebesar 31,66%. Nah, sedangkan untuk total liabilitas jangka panjangnya pada tahun 2019 diketahui sebesar 116.969, sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 145.754, sehingga untuk total liabilitas jangka panjangnya mengalami penurunan sebesar 19,74%. Sedangkan untuk total liabilitas secara keseluruhan pada tahun 2019 diketahui sebesar 953.283, sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 780.915, sehingga untuk total liabilitas secara keseluruhan pada PT Ultra Jaya ini mengalami peningkatan sebesar 22,07%. Sedangkan untuk PT Diamond Food Indonesia diketahui pada tahun 2019 total liabilitas jangka pendeknya sebesar 2.112.483, sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 1.155.981, sehingga untuk total liabilitas jangka pendek pada PT Diamond Food Indonesia ini mengalami peningkatan sebesar 82,74%. Sedangkan untuk total liabilitas jangka panjang pada tahun 2019 diketahui sebesar 174.577. Sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 132.070, sehingga untuk total liabilitas jangka panjang pada PT Diamond Food Indonesia ini mengalami peningkatan sebesar 32,18%. Nah, sehingga dapat diperoleh total liabilitas pada tahun 2019 sebesar 2.287.060, sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 1.288.051. Sehingga untuk total liabilitas secara keseluruhan pada PT Diamond Food Indonesia ini mengalami peningkatan sebesar 77,55%. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai posisi keuangan perusahaan ditinjau dari sisi ekuitas. Nah, ekuitas ini merupakan harta bersih yang bersumber dari investasi pemilik perusahaan dan juga hasil dari aktivitas usaha suatu perusahaan. Dapat dilihat pada slide, pada PT Ultra Jaya per 31 Desember untuk total ekuitas pada tahun 2019 diketahui sebesar 5.655.139. Nah, untuk rinciannya dapat dilihat pada slide. Nah, sedangkan pada tahun 2018 diketahui sebesar 4.774.956 yang didapatkan dari rinciannya dapat dilihat pada slide, sehingga untuk total ekuitas dari PT Ultra Jaya ini mengalami peningkatan sebesar 18,43%. Nah, sedangkan untuk PT Diamond Food Indonesia per 31 Desember total ekuitas pada tahun 2019 diketahui sebesar 3.283.591. Untuk rinciannya dapat dilihat pada slide. Nah, sedangkan pada tahun 2018 itu total ekuitasnya diketahui sebesar 2.925.263. Nah, untuk rinciannya juga dapat dilihat pada slide. Nah,
Jadi untuk total ekuitas pada PT Diamond Food Indonesia ini mengalami peningkatan sebesar 12,24%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Ali Ahmad dengan NIM 1908102011174. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencapaian laba perusahaan dan besaran nilai EBIT dan NEAT dalam 2 tahun terakhir. Pencapaian laba pada perusahaan PT Ultra Jaya selama 2 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019. Kenaikan laba perusahaan dapat dilihat dari laba dari usaha atau EBIT masing-masing tahun. Dalam tabel yang sudah tertera dapat diketahui bahwa EBIT perusahaan per Desember 2018 sebesar 892.565 dan per Desember 2019 naik menjadi 1.264.394. Kemudian dapat diketahui bahwa laba tahun berjalan yang sudah dikurangi dengan beban pajak penghasilan dan pada per Desember 2018 besar 701.607. Kemudian pada Desember 2019 naik menjadi 1.035.865. Perusahaan mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan penjualan produk juga meningkat dari tahun 2018 sebesar 5.472.882, kemudian pada tahun 2019 menjadi 6.241.419 sehingga menghasilkan laba yang cukup besar. Sedangkan pada pencapaian laba PT Diamond selama 2 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari tahun 2018 memperoleh diketahui EBIT perusahaan per Desember 2018 sebesar 448.783 dan per Desember 2019 sebesar 491.197. Kemudian dapat diketahui laba tahun berjalan atau EAT juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Per Desember 2018 besar 318.113 dan pada Desember 2019 sebesar 366.863. PT Diamond mengalami kenaikan cukup signifikan dikarenakan penjualan produk yang cukup signifikan dari tahun 2018 besar 6.231.099 dan pada tahun 2018 besar 6.113.792. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifando Febriano dengan NIM 190810201213. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan. Yang pertama yaitu adalah PT Ultra Jaya Milk Industry, di mana pada perusahaan tersebut pendapatan usaha pada 2018-2019 mengalami kenaikan. Yang pertama yaitu adalah ekspor, di mana pada ekspor perusahaan ini pada tahun 2018 senilai 27,7 miliar dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 23,6 miliar dan lokalnya 5.445,20 miliar menjadi 6,217,80 miliar. Jumlahnya pada tahun 2018 yaitu adalah 5.472,9 miliar menjadi 6.241,4 miliar. Nah, selanjutnya itu adalah PT Diamond Food, di mana pada perusahaan tersebut juga mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan juga 2019. Pada pendapatan lokal yaitu 6.216 menjadi 6.904 dan pada ekspor 5.653 pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 9.554.000 miliar. Nah, jumlahnya yaitu pada tahun 2018 6.231,0099 dan pada tahun 2019 menjadi
6.913,792. Simpulkan bahwa pada laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri per 31 Desember 2019 pendapatan penghasilan meningkat sebesar 14%, di mana senilai 768,5 miliar, yaitu dari 5.472,9 miliar per 31 Desember 2018 menjadi 6.241,4 miliar per 31 Desember 2019. Dan pada PT Diamond Food Indonesia, pada laporan keuangan tersebut per 31 Desember 2019 pendapatan penghasilan meningkat sebesar 10,9%, yaitu senilai 682,7 miliar. Selanjutnya itu adalah PT Diamond Food Indonesia, di mana pada laporan keuangan tersebut per 31 Desember 2019 penghasilan pendapatan meningkat sebanyak 10,9%, yaitu senilai 682,7 miliar yang diambil dari 6.231,1 miliar per 31 Desember 2018 menjadi 6.913,8 miliar per 31 Desember 2019. Selanjutnya yaitu adalah biaya pengeluaran dari kedua perusahaan tersebut, di mana pada PT Diamond Food Indonesia per 31 Desember 2018 dihasilkan sebanyak 5.817,6 miliar per 31 Desember 2018 menjadi 6.471,7 miliar per 31 Desember 2019. Sehingga pada kesimpulan ini, pada laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia per 31 Desember 2019, biaya pengeluaran meningkat sebesar 11,2%, yaitu senilai 654,1 miliar. Selanjutnya yaitu pada PT Ultra Jaya Milk Industri, di mana pada perusahaan tersebut biaya pengeluaran pada 31 Desember 2018 dihasilkan sebesar 1.054,3 miliar menjadi 1.111,8 miliar per 31 Desember 2019, di mana pada laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri ini per 31 Desember 2019 biaya pengeluaran meningkat sebesar 8,2%, yaitu senilai 87,5 miliar. Yang selanjutnya yaitu kondisi perusahaan diamati dari sisi persediaan. Pada PT Ultra Jaya, pada sisi persediaan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018 sebesar 153.478 dan pada tahun 2019 sebesar 233.779, yang menandakan bahwa penjualan produk perusahaan sangat baik dan permintaan juga semakin banyak. Pada PT Diamond, pada sisi persediaan justru mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 937.207 dan pada tahun 2019 sebesar 926.702, yang menandakan bahwa penjualan produk perusahaan buruk dan permintaan pun menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal menarik yang bisa diamati dari sisi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama yaitu pada PT Ultra Jaya Milk Industri, di mana per 31 Desember 2019 terdapat hal yang menarik, yaitu investasi terjadi penurunan hasil penjualan hewan ternak sebesar 14%, yaitu senilai 2,7 miliar, di mana hasil tersebut diambil dari 19,3 miliar per 31 Desember 2018 menjadi 16,6 miliar per 31 Desember 2019. Selanjutnya yaitu pada laporan keuangan PT Diamond Food Indonesia per 31 Desember 2019. Terdapat hal yang menarik karena pada kas neto dari aktivitas operasi dan kas neto dari aktivitas pendanaan ini mengalami kenaikan, sedangkan pada kas neto yang digunakan untuk investasi mengalami penurunan senilai 1.226,2 miliar, yaitu dihitung dari 31 Desember 2019 senilai min 164,7 miliar menjadi min 1.431,8
miliar per 31 Desember 2019. Sehingga komponen yang lebih dominan dari sisi kas pada kedua perusahaan tersebut terdapat pada PT Ultra Jaya Milk Industry, di mana terdapat penurunan pada investasi dikarenakan pengelolaan kas dan setara kas yang kurang maksimal, dan juga pembagian dividen yang relatif kecil, dan juga ketidakpastian hukum serta berbelitnya birokrasi Indonesia menyebabkan kinerja investasi terus menurun dari tahun ke tahun, yang membuat pertumbuhan sektor ini melambat sehingga kontribusinya terhadap investasi tersebut mengalami penurunan. Nama saya Holifatun Nikmah, NIM 1908101201008. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu menganalisis rasio keuangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari rasio keuangan. Jadi, rasio keuangan adalah alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan rasio keuangan untuk 2 tahun terakhir laporan keuangan yang dimiliki oleh PT Ultra Jaya Milk Industry dan PT Diamond Food Indonesia Terbuka. Jadi di sini kita akan menghitung 4 rasio keuangan. Yang pertama di sini ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Untuk menghitung rasio-rasio tersebut, maka di sini dibutuhkan data. Maka, data yang tertera untuk menghitung rasio keuangan, yang pertama ada kas, kemudian ada piutang usaha, neto, ada piutang lain-lain, persediaan, total aset lancar, total aset tidak lancar, total aset, total liabilitas lancar, total liabilitas tidak lancar, total liabilitas, total ekuitas, total penjualan atau pendapatan, beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan, arus kas bersih aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas bersih aktivitas pendanaan. Di sini kita akan menghitung rasio likuiditas yang pertama pada PT Ultra Jaya Milk Industry. Rasio likuiditas terdiri dari 2 komponen, yang pertama yaitu menghitung suren rasio dan yang kedua menghitung kas rasio. Untuk menghitung suren rasio pada PT Ultra Jaya Milk Industry tahun 2018, rumusnya yaitu total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar dikalikan dengan 100%. Diketahui total aset tidak lancar sebesar 2.793.521 dan total liabilitas lancar sebesar 635.161 dikalikan 100%, maka hasilnya sebesar 4,39. Yang kedua, kas rasio pada tahun 2018 pada PT Ultra Jaya Milk Industry diketahui rumusnya yaitu kas dibagi dengan total liabilitas tidak lancar dikalikan 100. Di sini diketahui nilai kasnya yaitu sebesar 1.444.310 dibagi dengan total liabilitas lancar sebesar 635.161 dikalikan dengan 100%, maka diketahui hasilnya sebesar 2,27. Selanjutnya pada tahun 2019 dengan rumus yang sama diketahui untuk suren rasio total aset lancarnya sebesar 3.716.641, sedangkan untuk total liabilitas lancar sebesar 836.314 dikalikan dengan 100%, maka diketahui hasilnya sebesar 4,44.
Untuk kas rasio dengan rumus yang sama pada tahun 2019 diketahui kas sebesar 2.040.591, sedangkan untuk total liabilitas lancar sebesar 836.314 dikalikan dengan 100%, maka diketahui hasilnya 2,43. Nah, untuk perhitungan pada PT Diamond Food Indonesia Tbk dengan rumus yang sama pada tahun 2018 untuk current ratio diketahui total aset lancar sebesar Rp2.626.026 dibagi dengan total liabilitas lancar sebesar Rp1.155.981 dikalikan 100%, maka hasilnya sebesar 2,27. Untuk perhitungan kas rasio pada tahun 2018 dengan rumus yang sama diketahui untuk kas sebesar 101.144.000 dibagi dengan total liabilitas lancar sebesar 1.155.981 dikalikan 100%, maka hasilnya sebesar 87,49. Untuk tahun 2019 dengan rumus yang sama untuk current ratio diketahui total aset lancar sebesar 3.736.573 dibagi dengan total liabilitas lancar sebesar 2.112.483 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 1,76. Untuk kas rasio dengan rumus yang sama diketahui untuk kasnya sebesar 100.807.000 dibagi dengan total liabilitas lancar sebesar 2.112.483 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 47,71. Sekarang kita akan menghitung rasio solvabilitas. Di sini terdapat dua komponen yang harus dihitung, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk PT Ultra Jaya Milk Industry pada tahun 2018, untuk menghitung debt to asset ratio, rumusnya diketahui total liabilitas dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Di sini diketahui total liabilitasnya sebesar 780.915 dibagi dengan total aset sebesar 5.555.871 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,14. Untuk debt to equity ratio pada tahun 2018 diketahui rumusnya yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Untuk total liabilitas sebesar 780.915 dibagi dengan total ekuitas sebesar 4.774.956 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,16. Untuk tahun 2019 dengan rumus yang sama diketahui total liabilitas sebesar 953.283 dibagi dengan total aset sebesar 6.608.422 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,14. Untuk debt to equity ratio dengan rumus yang sama pada tahun 2019 diketahui total liabilitas sebesar 953.283 dibagi dengan 56.551.000, hasilnya dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,16. Yang selanjutnya, kita akan menghitung rasio solvabilitas pada PT Diamond Food Indonesia Tbk. Untuk debt to asset ratio dengan rumus yang sama, diketahui total asetnya sebesar 4.213.314,
untuk total liabilitas sebesar Rp1.288.051 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 3,27. Untuk debt to equity ratio dengan rumus yang sama diketahui total liabilitasnya sebesar 1.288.051. Untuk total ekuitas diketahui sebesar 2.925.263 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,44. Pada tahun 2019 untuk debt to asset ratio dengan rumus yang sama diketahui total asetnya sebesar 5.570.651 dibagi dengan total liabilitas sebesar Rp2.287.060 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 2,43. Untuk debt to equity ratio dengan rumus yang sama diketahui total liabilitasnya sebesar Rp2.287.060 dibagi dengan total ekuitas sebesar Rp3.283.591 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,69. Yang selanjutnya di sini kita akan menghitung rasio aktivitas. Di sini ada 4 komponen yang kita hitung. Yang pertama ada total asset turnover, yang kedua ada fixed asset turnover, yang ketiga ada inventory turnover, dan yang terakhir di sini ada average collection period ratio. Yang pertama untuk PT Ultra Jaya Make Industri pada tahun 2019 kita akan menghitung total asset turnover-nya. Jadi rumusnya yaitu total ekuitas dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%, maka diketahui hasilnya sebesar 0,98. Untuk fixed asset turnover di sini rumusnya yaitu total penjualan atau pendapatan dibagi dengan aset tetap. Nilainya yaitu total penjualannya sebesar 5.472.882 dibagi dengan aset tetap dengan nilai sebesar 1.453.135 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 3,76. Untuk inventory turnover diketahui rumusnya yaitu total penjualan atau pendapatan dibagi dengan persediaan dikalikan dengan 100%. Diketahui total penjualannya sebesar 5.472.882 dibagi dengan persediaan sebesar 780.773 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 7,72. Untuk menghitung average collection period ratio untuk PT Ultra Jaya Make Industri pada tahun 2018 diketahui rumusnya yaitu piutang usaha neto ditambah dengan piutang lain-lain kemudian dikalikan dengan 365 yaitu sebanyak hari dalam 1 tahun, kemudian dibagi dengan total penjualan atau pendapatan. Jadi diketahui di sini untuk piutang usaha netonya nilainya sebesar 530.498 ditambah dengan piutang lain-lain sebesar 30.121 dikalikan dengan 365 dibagi dengan total penjualan atau pendapatannya sebesar 5.472.882, maka hasilnya sebesar 37,38. Pada tahun 2019 dengan rumus yang sama untuk perhitungan total aset turnover diketahui
total penjualan atau pendapatannya sebesar 6.241.419 dibagi dengan total asetnya sebesar 6.608.422 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya diketahui 0,94. Untuk fixed asset turnover pada tahun 2019 dengan rumus yang sama, diketahui untuk total penjualan atau pendapatannya sebesar 6.241.419 dibagi dengan aset tetap sebesar 1.556.666 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya diketahui 4,00. Untuk penghitungan inventory turnover pada tahun 2019 dengan rumus yang sama diketahui total penjualan atau pendapatannya sebesar 6.241.419 dibagi dengan persediaan sebesar 987.927 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya diketahui sebesar 6,31. Untuk average collection period ratio pada tahun 2019 dengan rumus yang sama, diketahui di sini piutang usaha neto sebesar 613.245 ditambah dengan piutang lain-lain sebesar 38.822 dikalikan dengan 365 dibagi dengan total penjualan sebesar 6.241.419, maka diketahui hasilnya sebesar 38,13. Untuk rasio aktivitas pada PT Diamond Food Indonesia untuk total aset turnover pada tahun 2019 dengan rumus yang sama diketahui total penjualan atau pendapatannya sebesar 6.231.009 rupiah dibagi dengan total aset sebesar 4.213.314 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya diketahui sebesar 1,47. Untuk fixed asset turnover dengan rumus yang sama diketahui untuk total penjualan atau pendapatannya sebesar 6.231.009 rupiah dibagi dengan aset tetapnya sebesar 1.483.862 rupiah dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 4,19. Untuk inventory turnover pada tahun 2018 di sini diketahui untuk total penjualan atau pendapatannya sebesar 6.231.009 rupiah dibagi dengan persediaan sebesar 1.375.055 rupiah dikalikan dengan 100%, maka hasilnya diketahui sebesar 4,53. Untuk average collection period dengan rumus yang sama, yaitu piutang usaha atau piutang usaha neto ditambah dengan piutang lain-lain, karena di sini tidak ada maka kita kosongkan, dikalikan dengan 365 dibagi dengan total penjualan sebesar 6.231.009 rupiah, maka diketahui hasilnya yaitu 95,53. Untuk total aset turnover pada tahun 2019 dengan rumus yang sama diketahui total penjualan atau pendapatannya sebesar 6.913.792 dibagi dengan total asetnya sebesar 5.570.651 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 1,24. Untuk fixed asset turnover pada tahun 2019 di sini diketahui untuk total penjualan sebesar 6.913.792
dibagi dengan aset tetapnya sebesar 1.645.424.000 dikalikan 100%, maka hasilnya yaitu 4,20. Untuk inventory turnover dengan rumus yang sama diketahui untuk total penjualannya sebesar 6.913.792 dibagi dengan persediaan sebesar 1.274.225 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya yaitu 5,42. Sedangkan untuk average collection period ratio dengan rumus yang sama diketahui piutang usaha neto sebesar 1.098.141 dibagi dengan piutang lain-lain sebesar 2.437.000 dikalikan dengan 365 dibagi dengan total penjualannya sebesar 6.913.792 diketahui hasilnya sebanyak 10,98. Selanjutnya di sini kita akan menghitung rasio profitabilitas. Nah, untuk rasio profitabilitas di sini ada 6 komponen yang harus kita hitung. Yang pertama yaitu gross profit margin, yang kedua ada operating income ratio, yang ketiga ada net profit margin, yang keempat ada ROA, yang kelima ada ROE, dan yang terakhir ada ROI. Untuk menghitung gross profit margin pada PT Ultra Jaya Industri pada tahun 2018 diketahui rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan dikalikan dengan 100%. Diketahui di sini untuk laba kotornya atau EBIT sebesar Rp956.300 dibagi dengan total penjualannya sebesar Rp5.472.882 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,35. Untuk rumus operating income ratio yaitu diketahui laba operasi dibagi dengan total penjualan dikalikan dengan 100%. Untuk laba operasinya di sini sebesar 892.600 dibagi dengan total penjualannya sebesar 5.472.882 dikali dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,16. Selanjutnya, untuk perhitungan net profit margin pada tahun 2018 yaitu rumusnya laba tahun berjalan sebesar 701.600 dibagi dengan total penjualan sebesar 5.472.882 dikali dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,12. Untuk ROA diketahui rumusnya yaitu laba tahun berjalan sebesar 701.600 dibagi dengan total penjualan sebesar 5.472.882 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya yaitu 0,12. Untuk ROE diketahui rumusnya yaitu laba tahun berjalan sebesar 701.600 dibagi dengan total ekuitas sebesar 4.774.956 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,14. Untuk ROE diketahui rumusnya di sini yaitu laba tahun berjalan sebesar 701.600 dibagi dengan arus kas bersih aktivitas investasi sebesar minus 1.089.200 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar minus 0,64.
Untuk penghitungan rasio profitabilitas pada tahun 2019 dengan rumus yang sama, untuk gross profit margin, yaitu untuk laba kotornya sebesar 2.349.700 dibagi dengan total penjualan sebesar 6.241.419 dikalikan dengan 100%, maka diketahui hasilnya sebesar 0,37. Untuk operating income ratio, yaitu rumusnya laba operasi sebesar 1.264.400 dibagi dengan total penjualan sebesar 6.241.419 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 0,20. Untuk net profit margin dengan rumus yang sama pada tahun 2019 diketahui laba tahun berjalan sebesar 1.035.900, total penjualan sebesar 6.241.419, maka diketahui hasilnya sebesar 0,15. Maksudnya 0,16. Untuk ROA yaitu laba tahun berjalan sebesar 1.035.900 dibagi dengan total aset sebesar 6.608.422, maka diketahui hasilnya sebesar 0,15. Untuk ROE diketahui laba tahun berjalannya sebesar 1.035.900 dibagi dengan total ekuitas sebesar 5,65, maka diketahui hasilnya sebesar 0,18. Untuk ROI diketahui laba tahun berjalan sebesar 1.035.900 dibagi dengan arus kas bersih aktivitas investasi minus 264.800, maka diketahui hasilnya sebesar minus 3,91. Kemudian pada PT Diamond Food Indonesia Terbuka pada tahun 2018 untuk gross profit margin dengan rumus yang sama diketahui laba kotor sebesar 1.310.801, untuk total penjualan sebesar 6.231.009 rupiah, maka diketahui hasilnya sebesar 0,21. Untuk operating income ratio dengan rumus yang sama diketahui untuk laba operasi sebesar 448.783.000, untuk total penjualan sebesar 6.231.009 rupiah, maka diketahui hasilnya sebesar 72,02. Untuk net profit margin diketahui total laba tahun berjalan sebesar 318.113.000, kemudian untuk total penjualan sebesar 6.231.009 rupiah, maka diketahui hasilnya yaitu 51,05. Untuk ROA diketahui laba tahun berjalan sebesar 318.113 rupiah, kemudian untuk total aset sebesar 4.213.314 rupiah, maka hasilnya diketahui sebesar 75,50. Untuk ROE-nya diketahui laba tahun berjalan sebesar 318.113, kemudian untuk total ekuitas sebesar 2.925.263, maka diketahui hasilnya sebesar 108,74. Untuk ROI
laba tahun berjalan sebesar 318.113 dibagi dengan arus kas aktivitas investasi sebesar minus 164.751.000 diketahui hasilnya sebesar minus 1,93. Pada tahun 2019, untuk gross profit margin diketahui laba kota sebesar 1.450.360 dibagi dengan total penjualan sebesar 6.913.792, maka diketahui hasilnya 0,20. Untuk operating income ratio dengan rumus yang sama, diketahui laba operasi sebesar 941.147.000 untuk total penjualan sebesar 6.913.792, maka diketahui hasilnya 136,12. Untuk net profit margin diketahui laba tahun berjalan sebesar 366.863. Lalu untuk total penjualan sebesar 6.913.792, maka diketahui hasilnya sebesar 53,06. Untuk ROA diketahui laba tahun berjalan sebesar 366.863. Kemudian untuk total aset diketahui sebesar 5.570.651, maka hasilnya diketahui 65,85. Untuk ROE diketahui laba tahun berjalan sebesar 366.863. Kemudian untuk total ekuitas sebesar 3.283.591, maka hasilnya diketahui sebesar 111.111,72. Untuk ROI diketahui laba tahun berjalan sebesar 366.863. Kemudian untuk arus kas bersih aktivitas investasi sebesar minus 1.430.959, maka hasilnya diketahui sebesar minus 256,37. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Alvina Widisa Fitri, NIM 19081201183. Di sini saya akan menyampaikan komentar mengenai kondisi perusahaan berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan. Untuk dapat mengetahui kondisi perusahaan baik atau buruk, maka dapat dilihat dari rasio-rasio perusahaan yang telah dianalisis. Pada rasio likuiditas PT Ultra Jaya Milk and Trading Company Tbk dilihat dari cash ratio pada tahun 2018 sebesar 2,27 dan pada tahun 2019 sebesar 2,43. Hal ini menunjukkan bahwa cash ratio 2 tahun tersebut sudah maksimal karena sudah menyentuh angka 1, bahkan melampauinya. Pada rasio likuiditas PT Diamond Food Indonesia Tbk dilihat dari rasio pada tahun 2018 sebesar 87,4 dan pada tahun 2019 sebesar 47,7. Hal ini juga menunjukkan cash ratio 2 tahun tersebut sudah maksimal karena sudah menyentuh angka 1. Pada rasio solvabilitas PT Ultra Jaya Milk and Trading Company Tbk dilihat dari debt to equity ratio atau rasio utang terhadap modal pada tahun 2018 sebesar 0,17 dan pada tahun 2019 sebesar 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak sehat karena perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang DER-nya kecil atau di bawah 0,8. Pada rasio solvabilitas PT Diamond Food Indonesia Tbk dilihat dari debt to equity ratio pada tahun 2018 sebesar 0,69 dan pada tahun 2019 sebesar 0,44 yang menunjukkan perusahaan ini juga tidak sehat.
Jika melihat dari laba bersih dan pendapatan dari kedua perusahaan, maka keduanya selalu mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun 2018 ke 2019. Dapat dilihat dari laba bersih, laba tahun berjalan atau EAT, PT Ultra Jaya Milk and Trading Company pada tahun 2018 sebesar 701.607.000 menjadi 1.035.865 pada tahun 2019. Pada PT Diamond Indonesia Tbk pada tahun 2018 sebesar 318.113.000 menjadi 366.863 pada tahun 2019. Dilihat dari pendapatan PT Ultra Jaya Milk and Trading Company pada tahun 2018 sebesar 5.472.882.000 menjadi 6.241.419.000. Dan pada PT Diamond Food Indonesia Tbk pada tahun 2018 sebesar 6.231.900.000 menjadi 6.913.792.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan saran yang kami berikan dari hasil analisa kami. Untuk PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk, menurut kami PT Ultra Milk Jaya Industry and Trading Company Tbk dari segi penjualan telah bagus karena dari tahun 2018 ke 2019 terus mengalami peningkatan. Tetapi dilihat dari rasio likuiditas pada bagian current ratio menunjukkan rasio lancar yaitu 4,4 yang berarti perusahaan kurang maksimal dalam mengalokasikan aktiva lancar, yaitu tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Dan pada ROI diketahui bahwa rasionya yaitu negatif pada 2 tahun tersebut dan tidak mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk rugi. Dan rasio ini juga dapat menyebabkan investor semakin ragu, bahkan tidak mau berinvestasi pada perusahaan ini. Maka saran dari kelompok kami, perusahaan harus tetap meningkatkan penjualannya dan juga memperhatikan persediaan yang ada, agar rasio ROI menjadi positif dan mengembalikan tingkat keuntungan perusahaan yang semakin besar. Baik, selanjutnya untuk PT Diamond Food Indonesia Tbk. Menurut kami, PT Diamond Food Indonesia Tbk kurang memaksimalkan penjualannya. Dilihat dari penghasilan pada tahun 2018 ke tahun 2019 hanya mengalami peningkatan sebesar 10%. Menurut kami, persentase peningkatan pendapatan ini termasuk kecil. Mengingat PT Diamond Food Indonesia Tbk adalah perusahaan besar yang telah berdiri sejak tahun 1995. Dilihat dari rasio profitabilitas, rasio ROI yang dicapai oleh perusahaan ini mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu dari minus 1,93 menjadi minus 256,37 yang menunjukkan bahwa perusahaan ini terus mengalami kerugian. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap perusahaan. Maka saran dari kelompok kami, seharusnya PT Diamond Food Indonesia Tbk mengganti strategi marketing yang menarik konsumen untuk membeli produk dari mereka dan menciptakan produk baru ataupun berinovasi pada produk yang sudah dipasarkan. Baik, sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.